Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Mem Nenix English Class. Today we are going to learn about procedure tags. Let's begin with a brief introduction to what's procedure tags. What do we need to know? So, what exactly is a procedure tags? Apa itu teks prosedur? What are the function of procedure tags? Apa fungsi dari teks prosedur? What are the structures of procedure tags? Apa saja struktur dan bagian-bagian dari teks prosedur? And the last is, what are the language features of procedure tags? Apa saja unsur kebahasaan dari teks prosedur? Okay, let's discuss one by one. What is procedure tags? Procedure tags is simply a type of text that explains how to make something or how to do something. Jadi, teks prosedur adalah sebuah teks yang menunjukkan bagaimana cara membuat sesuatu atau bagaimana cara melakukan sesuatu. Okay, let's take a look at the following example. Contohnya, how to make fried rice. Bagaimana cara membuat nasi goreng. Nah, ini adalah contoh prosedur pembuatan makanan atau food ya, dan biasanya ini berbentuk resep atau biasanya kita sebut resepi. Lalu yang kedua, how to operate a camera. Bagaimana cara mengoperasikan kamera? Some of you have a camera, right? Ini bukan dalam bentuk resep ya, but it's manual atau manual ya. Dan yang ketiga, how to manage our time. Bagaimana cara mengatur waktu kita? Kalau ini bukan termasuk resep atau manual ya, tapi ini adalah dalam bentuk tips atau advice. Alright, now we go to the second one. What are the function of procedure tags? Apa sih gunanya teks prosedur? The first one, yang pertama is to get the best result effectively and efficiently, yaitu untuk mendapatkan hasil terbaik dengan efisien. Jadi, kalau kita diberikan langkah-langkah untuk mengerjakan sesuatu dengan berurutan, tentunya kita bisa mengerjakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. The other function is helping us avoid accident, damage, or unnecessary waste. Maksudnya, untuk menghindari kecelakaan, kerusakan, atau pemborosan. For example, contohnya dalam bentuk manual atau instruksi untuk melakukan sesuatu. Bila kita sudah tahu bagaimana cara melakukannya dengan baik, tentunya kita bisa menghindari kerusakan atau pemborosan. Okay, we come to the third one. What are structure of procedure tags? Apa saja bagian-bagian dari teks prosedur? Alright, untuk mengetahuinya, let's see this example. Kita lihat contoh teks prosedur berikut ini. How to make fried rice. Bagaimana cara membuat nasi goreng. Now let's break down the key components of a procedure text. Firstly, we have the tools or equipment needed. Di bagian pertama, ada alat-alat yang digunakan untuk membuat nasi goreng. These are the items required to carry out the task. For example,
If we are learning how to make red rice, we'll need plates, spatulas, frying pans, and so on. Jika kita ingin membuat nasi goreng, alat-alat yang kita gunakan misalnya ada piring, spatula, panci penggorengan, dan sebagainya. Yang kedua, or secondly, we list the ingredients or materials needed. Di sini ada bahan-bahan yang dibutuhkan. For example, this would include 1 plate of white rice, 1 piring nasi putih, and then eggs, telur, salt, garam, dan seterusnya. Lastly, yang terakhir adalah we outline the steps in completing the task. Jadi, ada langkah-langkah untuk mengerjakannya. This is where we lay out the process from start to finish, ensuring clarity and coherence in our instruction. Contohnya, firstly, secondly, after that, and finally. Pertama, prepare frying pan and pour the cooking oil according to your taste. Kedua, ketiga, dan seterusnya. Bisa juga ditulis dalam bentuk angka ya. Nah, jelas ya di sini adalah berisi langkah-langkah pengerjaannya atau steps. Ya, jadi bisa kita simpulkan di sini ada 3 bagian dalam teks prosedur dalam bentuk resep. Nah, yang pertama ada tools atau equipment, yaitu alat-alat. Kemudian yang kedua ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Dan yang ketiga adalah langkah-langkah pengerjaannya. Okay, now let's see another example. Nah, di sini ada how to operate a camera. Ini adalah prosedur bagaimana cara mengoperasikan kamera. Nah, di sini berbeda dengan teks prosedur yang pertama ya. Di sini tidak ada ingredients, tidak ada bahan-bahan yang dibutuhkan. Tapi hanya ada tools or equipment atau alat-alat yang digunakan dan steps atau langkah-langkahnya. Kenapa berbeda? Karena ini dalam bentuk manual. Apa itu manual? Manual adalah instruksi melakukan sesuatu, seperti contoh di sini mengoperasikan kamera, atau bagaimana cara menggunakan rice cooker, cara mengoperasikan mesin cuci, dan lain sebagainya. Itu semua disebut manual. Nah, di sini bagian pertama, the tools needed, alat-alat yang dibutuhkan, yaitu ada a digital camera, lalu ada the object. Kemudian di bagian kedua adalah langkah-langkahnya. First, second, then, dan seterusnya. Diikuti oleh kalimat imperatif atau kalimat perintah. Contohnya, first, handle the camera and turn on it. Pertama, pegang kamera dan nyalakan. Jadi, ini adalah manual. Alright, let's see the other one. How to manage our time. Ini adalah prosedur dalam bentuk tips atau saran bagaimana cara mengatur waktu kita ya. Nah, ini juga berbeda dengan teks prosedur yang pertama dan kedua. Di sini tidak ada tools or equipment dan juga tidak ada ingredients ya. Di sini hanya ada steps. Karena ini adalah teks prosedur dalam bentuk tips ya. Apa itu tips? Tips adalah petunjuk atau saran yang diberikan untuk membantu seseorang melakukan sesuatu dengan lebih baik. Misalnya, jika kamu ingin belajar lebih efisien, kamu bisa mencoba beberapa tips belajar yang berguna. Atau jika kamu ingin mendapatkan hasil yang lebih baik dalam olahraga, kamu bisa mengikuti beberapa tips atau trik dari pelatih. Jadi, tips adalah semacam panduan yang bisa membantu kamu mencapai tujuanmu dengan lebih baik. So, it's called tips. Okay, let's conclude what are the structures of procedure text. Apa saja bagian-bagian dari teks prosedur? Well, part 1, bagian yang pertama itu adalah aim or goal. Ini adalah tujuan dari teks prosedur.
biasanya ditemukan pada judul. For example, how to make fried rice. Nah, berarti tujuan teks itu adalah untuk menunjukkan bagaimana caranya membuat nasi goreng. Part 2, bagian kedua adalah tools or equipment. Nah, ini adalah berisi daftar rincian peralatan yang dibutuhkan untuk membuat nasi goreng. Nah, part 3, bagian ketiga adalah ingredients. Ini berisi daftar bahan-bahan yang dibutuhkan. And the last is steps. Ini adalah berisi langkah-langkah pengerjaan dari awal hingga akhir. Nah, berbeda dengan manual. Manual hanya memiliki 3 bagian dari 4 ini, yaitu aim or goal, lalu tools or equipment, dan yang terakhir steps. Sementara itu, tips hanya memiliki 2 bagian dari 4 ini, yaitu aim or goal, and the last is steps. Jadi hanya ada tujuan dan langkah-langkahnya. Alright, that's all for this lesson. Thank you for joining me and I'll see you in the next video. Bye for now!